Zarko menyebut Marquez berlebihan dan cari-cari alasan soal kecelakaan di MotoGP Aragon yang melibatkan Quartararo dan Nakagami. Zarko sendiri merupakan saksi mata insiden itu karena melaju di belakang Quartararo. Lewat GP1, Zarko menjelaskan peristiwa itu menurut sudut pandangnya. Ia menyatakan insiden Marquez versus Quartararo membuatnya kehilangan waktu sehingga harus berjibaku dengan tandemnya sendiri, Jorge Martin. Ia juga merasa prihatin pada Quartararo yang sedang berebut gelar. Di tikungan 3, Mark melebar ke kanan demi bersiap belok ke tikungan kiri. Kecelakaan itu sangat buruk, dan saya harus melamban demi menghindari Fabio. Saya langsung lihat potongan fairing Fabio tersangkut pada motor Mark, dan itulah alasan ban belakang saya selip di tikungan 5 sehingga Jorge menyalip. Saya juga lihat kecelakaan Taka. Ia berisiko ditabrak beberapa pembalap lain. Mark agak keterlaluan, padahal saya suka gaya balapnya. Ia salah satu pembalap tercepat, dan saya mengatakan hal ini padanya pada Kamis. Namun, manuver seperti itu, terutama karena melibatkan Fabio, mungkin berlebihan. Meski insiden ini memperkecil kans juara Quartararo dan menghalangi Nakagami meraih hasil positif, baik Yamaha maupun LCR Honda tak menyalahkan Marquez. Kedua rider dan kedua tim sama-sama sepakat kecelakaan tersebut hanyalah insiden balap biasa. Meski melihat sendiri winglet Quartararo tersangkut di belakang motor Marquez, Zarko menyebut itu hanya alasan Marquez agar tak disalahkan. Itu hanya cara Mark cari-cari alasan, agar ia tak disalahkan. Fairing Fabio memang memengaruhi. Namun, saya lihat saat ban belakang Mark selip, dan ia melanjutkan caranya berkendara, mempertinggi risiko. Mark tak mendengar kerusakan apapun sampai tikungan 7, dan mungkin di sanalah Riri De Hague device-nya baru bermasalah. Kami punya pandangan berbeda. Mungkin karena ia lebih kuat daripada saya, sehingga kata-katanya lebih bernilai. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, menyadari adanya serangan dari haters usai memicu kecelakaan dengan Fabio Quartararo dan Takaaki Nakagami di MotoGP Aragon. Marquez menyatakan bahwa ia tak bisa melakukan apapun selain membiarkan mereka berpendapat. Saya merasa jauh lebih buruk soal insiden Fabio, karena ia sedang berebut gelar dan saya tahu rasanya kehilangan kans menang akibat senggolan dengan pembalap lain. Hal serupa pernah terjadi pada saya. Namun, pada lap-lap pertama, kami mengambil risiko dan hal macam ini bisa terjadi. Ini adalah insiden balap. Akibat insiden ini pula, tak sedikit penggemar MotoGP yang menyerangnya lewat media sosial. Beberapa menuduhnya sengaja mengacaukan peluang Quartararo merebut gelar demi membantu Bagnaia. Ada pula yang menuduhnya bertindak agresif meski insiden itu disebabkan ban yang masih dingin. Marquez pun mengaku tak bisa berbuat apa-apa soal ini. Hater selalu menang. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah mengabaikan mereka. Saya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya sudah ada di MotoGP selama 10 tahun dan saya tahu apa yang bisa terjadi dan apa yang tidak. Saya tidak sedang memperebutkan apapun, tak punya kans juara. Target saya hanya memahami motor dan tubuh saya selama 23 lap. Akhir pekan kemarin di Motorland Aragon, giliran Bastianini yang mengalahkan Bagnaia. Dari kedua persaingan itu, timbul suara sumbang bahwa Ducati sudah menerapkan team order. Dalinya menjelaskan sekarang bukan saatnya melakukan itu. Meski gagal menang, Bagnaia berhasil memangkas selisih poin dengan pemuncak klasemen Fabio Quartararo. Saya harus katakan bahwa mereka telah memberikan hiburan. Enea tampaknya sempat mengalami kesulitan dengan ban belakang, sebaliknya dia mampu menyalip dengan baik. Jelas bahwa lebih baik kalau membawa pulang 5 poin lebih untuk titel pembalap, tapi itu hari indah untuk Ducati. Kami berhasil memangkas 20 poin terhadap Quartararo, dengan selisih 10 poin lagi dalam 5 balapan lagi. Saya senang untuk prestasi para pembalap saya dan motor kami. Saya selalu katakan kepada para pembalap bahwa mereka kolega utama saya dan kepada kolega, Anda bisa meminta hal-hal yang bisa mereka terima untuk dilakukan. Saya tidak yakin tiba dalam momentum di mana membuat pilihan seperti itu. Mungkin ke depannya, jika kami perlu melakukannya. Saya yakin kami akan perlu menjalankan itu.
Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.